ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد أيها الحاضرون والحاضرات bapak-bapak, ibu, jamaah sholat maghrib yang berbahagia, para asatidzah, para guru yang mulia, dan segenap pengurus DKI Masjid Muhammad khusus Bapak Ustaz Ahmad Khalil. Hadirin yang berbahagia, bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian. Dengan nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul, muwajahah, bersilaturahim jika dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu selamat, jalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul muslimah di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa bi kulli fitri amin. Hadirin yang berbahagia, kita masih melanjutkan pelajaran yang 2 pekan yang lalu yang berkaitan dengan masalah ciri atau tanda-tanda taubatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kemarin sudah kita bicarakan, yang pertama adalah anjaron nafsahu wal maksuman minal maksiyah. Jadi lagi yang pertama, orang tersebut memandang dirinya tidak maksum, tidak terpelihara daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, wa yara fi qalbihi farihat dhariban. Yang kedua, memandang hatinya menghilangkan berbagai macam kesenangan daripada dunia, wal husna syahidan, dan menampakkan kesulihan. Wa yara qalilan min ad-dunya katsiran wa yara katsiran min amal al-akhirati qalilan. Yang ketiga, memandang banyak apa-apa yang dia dapat dari dunia dan memandang sedikit apa-apa amalan yang berkaitan dengan akhirat. Sekarang kita bicara yang keempat adalah wa yara qalbu mustajilan bima qadila bima Allah Ta'ala, yaitu orang yang ciri taubatnya diterima Subhanahu wa Ta'ala dan memandang hatinya terlalu sibuk dengan apa-apa yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus berkaitan dengan masalah rezeki. Hadirin yang berbahagia, rezeki itu ada yang rezeki dijamin Allah, ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang karena pernikahan, ada rezeki yang Allah berikan disebabkan karena tingkat ketakwaan, ada rezeki disebabkan dengan sedekah, ada rezeki dengan disebabkan karena banyak istighfar. Kalau berkaitan dengan rezeki yang sudah dijamin, seluruh makhluk Allah jamin. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata, yang bernyawa di muka bumi Allah kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Maksudnya bagaimana semua makhluk, apakah itu manusia, binatang, semua ada jaminan Allah.
Kalau udah jaminan Allah jamin, seakan-akan kalau kita lihat dalam ilmu tauhid, ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah berikan rezekinya, ada rezekinya, disiapkan rezekinya. Kapan rezekinya habis? Kalau wafat, kalau mati rezekinya pun sudah habis. Siapapun dia, apakah dia beriman atau tidak, ada rezekinya. Ini disebut dengan rezeki yang dijamin. Makanya sifat Rahman Allah, Maha Pengasih Allah, beda dengan sifat Rahimnya Allah. Kalau sifat Rahmannya Allah, Maha Pengasih kepada siapa saja, mau dia beriman atau tidak, ahli ibadah tidak, Allah tetapkan rezekinya. Maka ada tafsir Munir, tafsir dari Ar-Rahman ini, Ar-Rahman maknanya Al-Aqib alal barri wal fajir birizqi alaihim. Allah Maha Pengasih ya, alal birri atas orang yang berbuat kebajikan, orang yang ahli ibadah, wal fajir atau orang yang bermaksiat, birizqi alaihim, Allah kasih rezekinya. Cuma nanti bedanya ketika diberikan rezekinya, orang-orang yang beriman diarahkan agar rezekinya itu bisa mendapatkan keberkahan. Zidu bita'ah. Dengan rezeki itu dia bisa bertambah taatnya. Zidu bita'ah atau ziyadatul khair atau tambah kebaikan dengan rezeki tadi. Nah, inilah yang rezeki yang telah dijamin. Siapapun ya, makhluk Allah diberikan dijamin. Coba kita lihat binatang apakah ayam, ya, kasih makanan. Itu ada rezekinya Allah, melalui manusia dikasih makanan. Ya. Kasih sepiring, nggak habis misalnya, nggak dibawa pulang. Beda dengan manusia kan. Manusia udah sepiring, bawa pulang lagi, belum nimbun lagi, takut besok nggak dapat. Nah, ayam tapi itu besok rezeki lagi. Ini rezeki yang jamin, semua binatang dengan Allah dan jaminan. Maka berasa rezeki sudah diatur, nggak salah. Allah sudah jamin semua makhluknya. Ya, jadi seakan-akan Allah tidak ada diskriminasi kepada makhluknya. Dia mau kafir, Allah kasih rezeki. Tapi nanti ada rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lagi dengan sebab tingkat ketakwaan. Dengan takwa ini Allah tambah lagi rezekinya, takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam surah Al-Talaq ayat 2 terakhir. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah carikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Bahasa kita ada rezeki yang sudah jamin. Ya. Ibarat kalau pegawai negeri ini gaji pokok nih Pak. Tambahannya mungkin habis saja Pak. Uang tunjangan misalnya gitu kan. Atau uang lemon atau biarkan nggak tahu lah gitu. Itu kan rezeki yang nah itu bahasa begitu. Jadi kalau kita udah rezeki nggak salah. Ya. Maka di istilah rezeki ibarat bayang-bayang. Dia mandek, kita ikut mandek, bayang-bayang. Kita kejar, dia lari. Nah, ini rezeki yang dijamin, ada rezeki yang tingkat ketakwaan. Jadi banyak orang yang tingkat ketakwaan tinggi kepada Allah, ibadahnya rajin, dekat kepada Allah, yang kadang-kadang maaf karena dia sering zikir dekat kepada Allah, sebelum minta Allah kasih. Jadi sebelum diucapkan melalui serpihan doa Allah marzuqna dan Allah tahu kebetulan dia sebelum diucapkan, Allah Maha tahu hatinya, diberikan dulu. Luar biasa kan? Jadi kenapa? Karena tingkat kualitas keimanannya lebih tinggi. Jadi karena dia yakin dia kalau sholat doanya pendek aja gitu ya. Nggak sempat dia minta rezeki kepada Allah, bahkan lebih banyak zikir kepada Allah. Maka ketika di dalam kesulitan, ketika ada hama keinginan apa-apa, baru saja kepengen tiba-tiba Allah berikan. Nanti sama di surga Pak. Ya. Di dalam keterangan di surga itu ketika ingin kita pengen sesuatu, Allah sudah sediakan, luar biasa. Ya. Ya sekarang aja pengen jahit mau jahit. Alhamdulillah. Penjahit beneran ya, bukan jahit Sukabumi.
ilmu kita itu. Nah itu, jadi ada rezeki yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya itu karena tingkat kualitas keimanan takwanya. Maka banyak orang-orang yang kadang-kadang kayaknya jarang kemana-mana, di rumah terus gitu. Tapi kalau rezekinya alir gitu ya rasanya air gitu. Kemudian yang ketiga, ada rezeki yang memang karena diusahakan. Jadi tingkat usahakan ini ikhtiar namanya. Ya, ikhtiar ini. Jadi ketika di pertukaran di muka bumi yang penting dia keluar, maka dia ikhtiar namanya. Manusia punya ikhtiar, tapi ending akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala punya kekuasaan. Fantasilu fil ardh. Silakan kamu bertebaran di muka bumi Allah, mencari rezekinya, mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada rezeki yang memang karena tingkat ikhtiar tadi, artinya ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berubah satu kaum sehingga dia berubah atas dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya apa yang diikhtiarkan itu akan mempunyai hasil yang berbeda. Kendati pun tidak sesuai dengan keinginan. Jadi ikhtiar, saya butuh 5 juta hari ini, kenapa? Buat masuk anak sekolah. Tiba-tiba ketika ikhtiar, seperti guru dari pagi keluar, pulang-pulang udah pelinjuan. Ternyata mendapatkan 1 juta. Orang semacam ini ketika ikhtiar, sukunul qalbi, artinya tetap tenang. Ya. Dengan apa? Bismati baitana, ya, dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga timbulnya sifat qanaah. Kenapa? Sudah ikhtiar. Yang penting makom kita adalah ikhtiar. Adapun nanti endingnya itu dapat sekian, bukan melihat dapatnya tadi, tapi dia melihat siapa yang memberikan rezeki. Maka ada Islam makna la ilaha illallah, la raziqa illallah. Karena ada makna la ilaha illallah. Tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Jadi ada rezeki yang karena ikhtiar, karena usaha. Sehingga Allah melihat sejauh mana usaha dia, sehingga Allah kemudian memberikan rezekinya. Ada rezeki yang memang disebabkan karena sedekah, ibarat mancing. Dengan sedekah tiba-tiba Allah berikan hadiah berupa rezeki sebab sedekah tadi. Ada rezeki juga disebabkan karena pernikahan. Karena dinikah Allah berikan rezeki buat dia, buat istrinya melalui suaminya. Jadi diberikan rezeki. Ada rezeki juga karena istighfar. Jadi karena banyak istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Nah, di sini rezeki bisa disebabkan karena banyak istighfar. Karena banyak sekali sebagian orang yang rezekinya mandek disebabkan karena maksiat. Nah, untuk membuka pintu langit, ya, bukan sama, kuncinya adalah beribadah. Dalam ibadah intinya adalah minta ampun kepada Allah. Nah, maka itu dengan istighfar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membuka rezeki kepada Allah. Jadi diberikan rezeki disebabkan karena banyaknya dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan ini. Jadi pada hakikatnya orang yang diterima taubatnya cirinya adalah di dalam hatinya dia memandang hatinya selalu sibuk dengan jaminan Allah. Ya. Sehingga apa? Dengan jaminan semacam ini dia akan timbul perasaan giro semangatnya. Jadi apapun yang Allah berikan, baik melalui jaminan Allah maupun ikhtiar Allah, semua itu dilihat siapa yang memberikan rezeki, yaitu Allah. Sehingga timbulnya as-sana'u 'alal muhsin, yang memuji kepada al-muhsin. Siapa al-muhsin? Allah yang maha baik. Bizikri ihsani, dengan menyebut kebaikannya. Minimal alhamdulillah. Itu. Jadi berkaitan itu. Jadi berkaitan dengan rezeki ini yang sudah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum lanjut ciri yang berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar ini, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Masalah rezeki yang diberikan kepada hambanya, baik mereka beriman maupun mereka tidak beriman, dikasihkan semuanya. Terus apakah benar pernyataan ya kita tidak menyangkut suatu etnis gitu? Kenapa orang Cina ini dia diberikan kekayaan yang melimpah? Apakah surganya orang Cina itu ada di dunia, sementara nanti mereka di akhirat itu ya, kalau pemikiran kita kan memang berbeda dengan pemahamannya. Mesti mereka akan diazab. Apakah surganya orang-orang Cina yang diberikan kekayaan itu apakah memang hanya di dunia saja? Ya. Yang pertama, memang sifat Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluknya, tetapi sifat Rahim diberikan kepada hamba-hamba yang beriman, bahkan akhirnya mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ada hadis yang berbunyi, "Dunia sijnul mukmin." Dunia itu adalah penjaranya orang-orang beriman. Wa jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Dunia merupakan penjaranya orang beriman. Artinya penjara ini kan sifat berkekang, aturan. Sehingga di dunia ini banyak aturan-aturan. Buat orang-orang beriman ada aturan, ada rambu-rambu. Sehingga dengan rambu-rambu ini supaya dia tidak kejam, walaupun baik. Ya. Ada orang mengatakan berkaitan dengan masalah kenikmatan. Ya. Kenikmatan. Ada orang minum khamar katanya lebih enak daripada jahe. Katanya ahli khamar kan khamar lebih enak daripada jahe gitu kan. Nah buat orang beriman diatur, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal khamru wazalamu rizqun amal syaitan. Sehingga dengan adanya aturan tadi, lalu tadi orang-orang tidak berani. Kenikmatan di dunia yang sesaat menghilangkan kenikmatan akhirat yang sangat kekal. Sehingga dengan abu ini umat Islam seakan-akan ibarat penjara, padahal Allah sayang, ya, supaya tidak terjebak. Dalam kaidah disebutkan inna wa'a syariati lima shalihil ibad. Sungguhnya peletakan hukum syariat itu akan mendapatkan kebahagiaan buat si hamba. Kalau itu merupakan perintah kemaslahatan, kalau itu merupakan satu larangan, ada mudaratnya, maka dia memilih mana yang baik dan tidak. Nah, jadi seakan-akan dunianya penjara orang beriman. Satu contoh saja. Kemudian berkaitan dengan masalah zina. Ya, banyak orang mengatakan zaman sekarang ya ibaratnya daripada kawin lebih baik zina. Kenapa? Nggak terikat. Ya, asal mau saja gitu kan. Kalau nikah kan terikat. Setiap bulannya terikat. Semuanya terikat. Ya kalau istilahnya nggak ada ikatan kan enak zina. Ya, kenikmatan tadi. Ya, padahal di situ ada mudaratnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep pernikahan ini supaya ada keturunan. Kalau tanpa ikatan mereka keturunan siapa tuh? Ya. Karena mereka pergaulan bebas. Wa taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maka Allah larang. Karena ketika ada larangan, situ ada mudaratnya buat dia. Nikmat sih bagi orang yang berbuat zina nih, enak siapa saja, ya wanita manapun. Karena ada orang kerja pelayanan baru tetangga, tapi bukan orang Muslim. Dia udah keliling dunia, sama-sama luar biasa. Semua wanita katanya udah pernah. Ya.
Artinya udah pernah ke Amerika semua namanya dia laut ya, jadi semacam itu. Saya bilang kenikmatan dunia sifatnya sesaat. Kan sesaat tuh ya. Orang Cina lama nggak 2 jam, ada 5 menit 10 menit. Sesaat. Tapi dosanya luar biasa kan gitu kan. Kalau kata Datuk kemarin ini nikmat membawa sengsara gitu. Maka di dalam Islam ini diatur semacam itu, ada warning, ada larangan. Maka bagi orang kafir itu ibarat dia apa? Surga dunia. Kenapa? Karena mereka nggak punya aturan. Terserah yang penting punya duit dan lain. Maka kata jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Karena tidak ada aturan. Tapi bagi orang mukmin seakan-akan seperti penjara, terhalang dengan aturan. Tapi hakikatnya Allah hanya sayang supaya tidak terjebak pada perbuatan semacam itu. Jadi intinya pada dasarnya kenikmatan di dunia itu Allah berikan kepada makhluknya. Ya. Jadi istilahnya ada orang menuju dunia bahagia dengan harta bimbara, tapi di akhirat sengsara. Jadi kata Nabi ada 4 golongan. Sa'adatu fid dunya wa sa'adatu fil akhirah. Orang-orang beriman juga bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada juga yang sa'adatu fid dunya wa syaqawatu fil akhirah. Kelompok kedua dunia bahagia, akhirat sengsara. Kemudian 3 syaqawatu fid dunya wa syaqawatu fil akhirah. Dunia sengsara, akhirat belangsak. Yang ketiga adalah syaqawatu fid dunya wa sa'adatu fil akhirah. 3 di dunia sengsara tapi di akhirat dia bahagia. Nah, bagi orang kafir ini seakan-akan ya nikmat saja kan gitu. Mereka nggak ada aturan apa-apa. Jadi seakan-akan dunia ini sudah buat dia. Tapi orang beriman ada aturan. Tapi orang beriman bisa mendapatkan kebahagiaan lagi. Jadi mendapatkan kebahagiaan di dunia. Maka kan kita suka berbicara faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini bagi orang-orang kafir. Ada sebagian manusia mengatakan Tuhan berikanlah kami kebahagiaan di dunia, tapi di akhirat dia nggak mendapatkan kebahagiaan, cuma di dunia saja kelihatan nampaknya. Ya, kehidupan yang bahasa orangnya kehidupan yang nisbi yang sementara. Tapi wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi melihat dari hadis tadi bahwasanya dunia sijnul mukmin ya wa jannatul kafir. Artinya dunia ini penjaranya orang-orang yang beriman, tapi dunia ini surganya orang-orang kafir. Ya, mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, rekor udah kelihatan nih. Nah, terkait masalah miskin. Ini kan ada beberapa macam miskin, diantaranya kan rezeki yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi seluruh makhluknya. Ada rezeki yang memang kita cari, ada rezeki melalui sedekah, ada rezeki melalui zikir istighfar, ada rezeki dari sebagainya. Kalau memang makhluk sudah ditentukan pada rezekinya oleh Allah SWT, ketika dia bekerja mendapatkan rezeki, ketika dia beribadah sholat dia berzikir mendapatkan rezeki, ketika dia bersedekah mendapatkan rezeki. Itu apakah rezeki ketika dia bekerja, ketika dia bersedekah, ketika dia berzikir itu merupakan tambahan rezeki, menambah rezeki yang memang sudah takaran manusia tersebut, atau memang jalan dari Allah? Nanti kamu akan bekerja, dapat rezeki, dapat nanti kamu berzikir, dapat rezeki lagi, kamu bersedekah, dapat rezeki lagi. Itulah jalan kamu untuk mendapatkan rezeki. Apakah memang itu sebagai tambahan atau memang flat seperti itu? Tapi maksudnya memang nanti ketika kamu dapat rezeki dari sini loh, dari pekerjaan, dari kamu bersedekah, dari kamu dapat rezeki dari zikir. Nah, lagi apakah tambahan tersebut menambah rezeki, menambah rezeki dari dia sebagai makhluk, atau memang segitu memang jalannya mendapatkan
mendapatkan rezeki dari itu. Gimana tuh? Ya. Kalau dia ada hadis ketika Allah ciptakan manusia di rahim dunia, ketika proses 4 bulan, saya bacakan potongannya ada. Jika manusia sudah 4 bulan di kandungan ibunya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat dan malaikati untuk diangkat kalimatin. Wahai malaikat, tulislah 4 perkataan tadi kalimat. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan rezeki yang diberikan, artinya amaluhu wa rizquhu wa jalahu syaqiyun wa sa'idun. Allah suruh malaikat tulis tuh amalnya, Allah suruh tulis rezekinya, Allah suruh tulis ajalnya. Kemudian syaqiyun wa sa'idun, kesengsaraan dan kebahagiaan. Dan tulis oleh malaikat ketika umur 4 bulan, ya, 4 bulan berarti 120 hari. Summa yub'atsu fihi ruh, kemudian Allah tiupkan ruh. Masa ruh insan, ruh yang untuk menghidupkan manusia. Sebab pada ruhul hayati, ruh hidup dengan ruh manusia beda. Dalam proses 4 bulan ini sudah ada ruh. Kenapa sih ruh itu kan menghidupkan antara sperma ketemu dengan ovum, itu sperma kan hidup tuh Pak. Itu termasuk bagian hidup. Yang bertemu terjadi pertemuan itu walaupun dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari lagi berbentuk alaqah darah, kemudian 40 hari berbentuk daging yang sudah berbentuk tulang. Itu sebenarnya sudah ada namanya ruhiyah kehidupan. Tapi untuk menyempurnakan Allah menciptakan ruh insan. Maka ketika Allah tetapkan ini kodok namanya, ya untuk dikerjakan baca kalimatin. Setelah ditentukan 4 kalimat tadi, baru Allah buat ruh insan. Nah, di sini juga ada ketentuan Allah tentang rezeki dia. Rezekinya berjamin. Adapun nanti rezeki ikhtiar dan sebagaimana itu tergantung aktivitas kita. Ya. Aktivitas sebagaimana jauh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dengan serpihan doa. Maka ada istilah irodah. Ya. Tadi kodok ketetapan itu ada 2. Ada ketetapan yang bisa dirubah, ada ketetapan yang tidak bisa dirubah. Jadi ketetapan yang Allah rubah ini ketetapan yang sudah menjadikan ketetapan Allah rezeki tadi. Tapi bisa Allah dirubah Allah karena ikhtiar kita. Jadi ada bahasanya di tambahan tadi. Bisa berubah karena tingkat ketakwaan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berubah. Jadi istilahnya ada yang namanya kodok atau irodah dari pihak Allah, sifatnya mu'alaq, ada sifatnya mudron. Ya, artinya mu'alaq yang terikat, ada mudron yang bisa kita ubah dengan tadi doa tadi. Maka dengan doa tadi kalau Allah kabulkan, maka Allah akan menjadikan si pemberi al-musyir. Ya. Sebagaimana dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, alaikum bid-du'a'i wal mas'alah. Hendaknya kalian hambaku meminta dan memohon. Wa alayya al-istijabatu wal ata'u, kewajibanku menerima doa tadi dan memberi apa yang dia di dalam doa tadi. Ya. Kemudian dengan doa-doa tadi kalau Allah terima, maka Allah akan berikan keinginan-keinginan kita. Ya. Yang jadi masalah kita kadang-kadang nggak yakin doa kita. Rasanya seminggu ini nggak tembus 10 bulan itu orang bisa gitu kan. Padahal doa itu terima Allah, cuman belum diberikan. Maka bahasanya kenapa hadis qudsi tadi digambarkan tadi supaya manusia tidak merasakan putus asa. Oh doa saya nggak terima. Padahal Allah doa sudah terima, cuman belum diberi karena bahasanya wa alayya al-istijabatu wal ata'u. Kewajibanku kata Allah menerima, tapi doa itu terima. Wal ata'u dan memberi. Doa perhatikan, doa terima tapi belum diberi isinya. Ibarat kita pinjam duit di kantor, pinjam kepala kantor udah disposisi, ambil bendara pulang kampung, nunggu lagi bahasa gitu kan, ya, bukan malaikat pulang kampung, malaikat apa beli rezeki, kaya, bukan gitu maksudnya. Sudah terima, tinggal Allah memberikan
tadi. Nah begitu. Jadi maksud tadi, rezeki yang sudah jamin, Allah sudah tentukan di alam azali tadi. Cuma tadi tambahannya tadi tergantung ikhtiar kita. Karena ikhtiar tadi, maka ada Allah berikan tambahan tadi. Karena kita sebab sedekah, Allah tambahkan sebab sedekah. Sama ketika Allah akan berikan musibah, tapi tiba-tiba sedekah, ditunda musibah tadi. Ketika seorang burung berbicara kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, kata burung, saya ketika bertelur, saya keluar cari makan. Tiba-tiba terus saya pas pulang tiba-tiba udah nggak ada orang maling, ada manusia maling. Tiap hari saya bertelur begitu terus, sampai-sampai ketika itu saya coba intip, saya keluar, saya sampai nyari rezeki, saya intip ternyata ada makhluk manusia yang ngambil telur saya. Saya minta keadilan, wahai Nabi Allah Sulaiman, tolong minta kepada Allah agar orang ini diberikan hukuman ganjaran. Bahasanya musibah lah, sebabkan karena pencuri tadi. Nabi Sulaiman kemudian berdoa, ketika Allah kabulkan doa tadi, ya, malaikat suruh memberikan hukuman kepada orang yang tadi mencuri tadi. Dengan arti kata, sebab dia mencuri Allah berikan satu hukuman. Tapi ketika malaikat ingin memberikan musibah kepada orang tersebut, tiba-tiba sebelum terjadi waktu tentukan dia sedekah. Ya. Akhirnya kemudian malaikat gak jadi sebab sedekah tadi, dia minta kepada Allah, ya Allah, orang tadi saya mau berikan, ada ceritanya dalam kitab Turutun Nasin, berikan musibah saya nggak berani. Kenapa? Karena ini sedekah tadi bisa menghilangkan bala. Maka kata Allah, tunda bala tadi. Maka di Islam as-sadaqatu tamna'ul bala. Ya. Sekarina anwa'il bala. Sedekah itu bisa mencegah musibah, bahkan 700 musibah. Nah, dengan demikian nggak jadi tuh, ya. Nggak jadi mendapatkan musibah tadi. Nah, artinya bisa jadi ketika ikhtiar seorang, karena tingkat kualitas ikhtiarnya itu begitu optimal, kemudian Allah berikan. Jadi sebab tadi, baik dia ikhtiar dengan fisik maupun ikhtiar dengan berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya pun begitu, dengan istighfar, tambahan-tambahan. Tapi tetap rezeki yang sudah tentukan Allah sudah tidak akan hilangkan rezeki tadi. Begitu ya Pak? Ya. Kita kembali dari rangkaian tadi masa rezeki tadi, kita kembali kepada Allah husnul dzon. Baik rezeki yang Allah sudah jamin kepada kita, hati jamin ini sebab kalau orang punya prinsip rezeki sudah dijamin, nanti sifat apatisnya ada. Apatis bagaimana? Rezeki jamin ngapain rezeki ya? Nah gitu ya, ngapain mau capek-capek orang dijamin ya kan? Ada jaminan sudah, tapi kalau sifat macam itu jadi sifatnya apa? Kaslan, jadi malas, ngapain lah dijamin Allah kan gitu. Enggak gitu, karena ada rezeki yang ikhtiar tadi, maka ya berlomba-lomba semacam itu. Kemudian yang kedua yang paling tidak kalah pentingnya, ketika mendapatkan rezeki yang di dunia Allah berikan, dia menganggap walaupun itu kecil tapi dia menganggap besar. Ada bahasa wayaro minat dunia, wayaro qalilan minat dunia katsiran. Ya, ketika berkaitan masalah dunia dilihat sedikit, tapi dia menganggap banyak. Ya. Jadi apa sifat semacam ini timbulnya sifat cukup gitu. Tidak bersifat harus, tapi sifat qanaah. Jadi jangan banyak, pokoknya rezeki dilihat sih secara jamin yang benar sedikit, tapi dia menganggap banyak. Itu berkaitan dengan dunia, berkaitan rezeki. Tapi ketika berkaitan dengan masalah aktivitas amal ibadah, dia menganggap sedikit amal ibadah. Jadi bahasanya wayaron katsira min amalil akhirati qalilan. Dia amal ibadahnya banyak tapi dianggap sedikit. Jadi kebalikannya. Kalau menganggap sedikit, sehingga timbul dia semangat untuk beribadah lagi. Taruhlah misalnya maaf, satu hari dia harus baca Quran ya 1 juz itu kan, one day 1 juz. Dia menganggap baru 1 juz, itu lagi dianggap sedikit. Ya. Begitu juga berkaitan, saya udah sholat, cukuplah
sholat wajib yang penting wajib. Nah, tapi lu menganggap sholat wajib sedikit, tambah lagi sholat sunnah lagi, tambah lagi yang lain-lain ada. Jadi menganggap amalan-amalan akhirat itu udah banyak, tapi menganggap sedikit sehingga ada timbul untuk beraktivitas beramal lagi. Tapi kalau sudah cukup banyak, kalau cukup sholat wajib, yang penting wajib. Jadi sholat sunnahnya apa sholat sunnah. Jadi kalau menganggap akhirat dia menganggapnya sedikit, walaupun kelihatan nampaknya nggak usah 1 hari 24 jam semua aktivitasnya hampir sekian persen ibadah, tapi menganggap sedikit sehingga timbul lagi untuk tambah lagi ibadah. Mungkin begitu Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi intinya di sini adalah dia memandang apa-apa yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk dengan apa yang sudah dijamin. Pada hakikatnya kaitan itu adalah urusan Allah. Manusia semua ikhtiar. Ya, ikhtiar karena sesuatu yang kata orang sekarang ini transdental di luar jangkauan akal kita, ya kita ikhtiar. Walaupun kita udah tahu jaminan Allah ada di situ, tapi kita kan nggak tahu. Dengan ikhtiar ini mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa meminta kepada Allah agar dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan wasilah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah ziyadatul khair atau yuzidu bil ta'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.